Oke, ya jadi semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah, oke, jadi hari ini kami dari PPIO akan mengadakan acara talk show dengan tema sharing alumni. Oke, pertama-tama mungkin perkenalan diri dulu ya. Jadi perkenalkan, saya Sukma, SUKMA, sebagai host acara hari ini. Saya saat ini berada di Jepang, posisinya lebih tepatnya di Okayama University. Dan hari ini kita akan menggali lebih dalam mengenai pendidikan dan karir di Indonesia. Hari ini pendidikan lebih tepatnya. Oke, nah, jadi sebenarnya apa sih sharing alumni itu? Mungkin banyak dari kalian yang penasaran. Eh, Terutama mahasiswa yang belajar di Okayama, di PPIO, termasuk saya juga, kita itu kan kalau lulus pasti ada tujuannya gitu, macam-macam. Ada yang mau lanjut kerja di Jepang, ada juga yang mau mungkin lanjut kerja di Indonesia, ada juga yang mungkin mau melanjutkan pendidikan ke S2, ke S3 gitu. Nah, mungkin juga ada yang belum tahu mau melanjutkan kemana nih. Nah, untuk yang masih bingung, maka itu kami mungkin mau memberi pencerahan kali ya mengenai bagaimana sih melanjutkan pendidikan atau melanjutkan karir di Jepang itu. Nah, sebenarnya itu melanjutkan pendidikan atau karir di Jepang itu bisa banget gitu. Jadi kami PPIO mengadakan acara bernama Sharing Alumni ini untuk menambah wawasan teman-teman yang studi di Jepang atau mungkin sekarang lagi di Indonesia dan mau melanjutkan studi ke Jepang, biar lebih mendapat gambaran mengenai melanjutkan studi di Jepang, terutama Okayama Prefecture. Oh ya, tentunya nggak hanya tentang studi aja, ada juga di sharing selanjutnya bagaimana untuk fokus ke S2, S3, dan juga mungkin mau melanjutkan karir, bekerja di Jepang. Jadi stay tune aja untuk sharing selanjutnya. Oke, nah selanjutnya mungkin saya mau memperkenalkan sedikit tentang universitas kampus yang ada di Okayama Prefecture. Jadi pertama kita bisa lihat di sini ada kampus-kampus yang tersebar di Okayama dan ada juga anggota-anggota PPIO yang tersebar di kampus-kampus tersebut. Pertama ada di Okayama University, ada Kibi International University, ada Okayama University of Science, ada juga Okayama Prefectural University, dan ada Okayama Shoka University. Nah, selanjutnya ada juga language school atau kalau di Jepang sebutannya Nihongo Gakko dan Senmon Gakko. Kalau untuk Nihongo Gakko-nya ada Okayama Institute of Language, untuk Senmon Gakko-nya ada Okayama Information College, Okayama Business College, dan Okayama Institute of Science and Technology atau kalau bahasa Jepangnya Kagiseng. Oke, nah karena berhubung hari ini rencananya kami akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber. Sebenarnya ngobrol ringan aja sih, jadi belum mendalami topik banget. Jadi kalau misalkan nanti di akhir acara ada yang penasaran gitu, ada yang mau tahu lebih detail, nah PPIO akan mengadakan webinar nih selanjutnya. Webinarnya ada 2, yang pertama rencananya topiknya adalah Yuk Sekolah di Okayama. Diadakan bulan Mei tahun 2023 dan part 2-nya diadakan bulan Juni 2023. Dan yang webinar yang kedua adalah peluang beasiswa untuk sekolah di Okayama. Tentunya semua yang ingin melanjutkan studi itu pasti mengincar beasiswa kan, termasuk saya. Nah, jadi nanti akan dibagi 2, part satunya bulan Agustus 2023 dan yang kedua Oktober 2023. Ini nanti untuk informasi seperti ini bisa dilihat di Instagramnya PPI Okayama. Oke, nah kalau begitu kita masuk aja ke acara utama hari ini, yaitu sharing alumni. Tapi pertama izinkan saya memperkenalkan narasumber-narasumber kita hari ini. Ada 4 orang. Pertama ada Muhammad Taqwa, ada Ado Wildan, ada Christophorus Selitan Wijaya, dan ada juga Mas Andreas Repoto. Nah, oke. Untuk yang pertama,
Perkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu Muhammad Taqwa Heriwibowo atau Kak Taqwa. Jadi mungkin saya akan menjelaskan latar belakang singkat mengenai pendidikan Kak Taqwa. Pertama itu Kak Taqwa di SMA Sinar Cendekia, lalu lanjut S1 di Okayama University di GDP. Mungkin nanti kita bisa tanya-tanya GDP itu apa sih gitu. Terus S1-nya itu belajar apa sih gitu. Lalu Kak Taqwa lanjut ke S2 di Okayama University lagi. Oke, kalau begitu kita lanjut aja ke sesi tanya jawab dengan Kak Taqwa. Oke, Kak Taqwa udah nyalain kamera, berarti saya... Oh iya, lalu untuk nanti kalau misalkan ada audiens yang mau bertanya nih ke Kak Taqwa, penasaran gitu, bisa ditanyakan di kolom chat atau pakai fitur raise hand, atau mungkin bisa langsung lewat fitur Q&A yang ada disediakan oleh Zoom. Oke, kalau gitu kita langsung aja Kak Taqwa. Oh, sebentar. Oke, terima kasih Sukma dan PPIO dan juga Senbi Niaga untuk menyediakan platform untuk hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa. Saya ada di Okayama dan sedang belajar di Okayama University. Jadi sekarang saya akan memperkenalkan dan menceritakan lika-liku perjalanan saya dari S1 lanjut ke S2. Saya akan share PowerPoint. Apakah sudah kelihatan? Siap, kelihatan, Kak. Oke, siap ya. Oke, jadi saya adalah mahasiswa S2 di Okayama University di jurusan Master of Business Administration, atau kalau di bahasa Indonesia itu SBM ya. Lalu saya juga sedang mendapatkan beasiswa dari perusahaan trading internasional bernama Sojitz. Yang seperti bisa kalian dilihat di bagian kanan layar, Sojitz ya. Dan saya juga sedang membangun personal brand bernama Takuan, yaitu brand sosial media untuk memperkenalkan budaya Jepang ke Indonesia dan vice versa, untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke orang Jepang lewat YouTube ataupun TikTok dalam proses pembangunan. Jadi saya tinggalnya di BSD Tangerang di Indonesianya, dan sekarang masih di Okayama University dan di Okayama. Lalu saya lulusan SMA Sinar Cendekia yang terletak di Lengkong Budang Timur. Pas S1 saya mengambil program bernama Global Discovery Program. Nah, sebenarnya Global Discovery Program itu apa sih? Global Discovery Program atau GDP adalah program untuk orang luar negeri dan orang Jepang yang disediakan oleh Okayama University untuk bisa belajar dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Jadi mayoritas itu kelasnya bahasa Inggris, tapi kalau Anda berminat untuk ambil kelas bahasa Jepang mediumnya, bisa diambil atau dipilih setelah masuk tahun kedua untuk memfokuskan penjurusan. Untuk S1 saya mengambil teknik kimia. Lalu barusan lulus tahun 2021, bulan September langsung lanjut ke S2-nya bulan Oktober 2021. Lalu saya mengambil jurusan yang terlihatnya tidak linear, yaitu MBA atau Sekolah Bisnis Manajemen ya. Itu karena saya tertarik dengan perbisnisan dan istilahnya apa sih yang terjadi di belakang perjualbelian itu istilahnya dan perekonomian. Jadi itu alasannya saya pindah ke sosial. Ini adalah plus dan negatif. Plusnya yang positifnya dan negatifnya dari pindah istilahnya lintas jurusan. Jadi kalau yang pertama itu positifnya bisa belajar hal baru yang tidak dipelajari saat saya itu masih S1. Karena dari saya tahun kedua sampai tahun keempat hanya belajar fisika, kimia, biologi, dan MTK, fokusnya hanya di situ-situ saja. Dan lebih fokus ke namanya laboratorium dan eksperimen. Nah, sedangkan pas saya S2 ini saya bisa belajar tentang ekonomi, marketing, dan juga pembukuan, dan juga akuntansi, dan hal-hal baru yang belum pernah saya pelajari. Dan yang kedua adalah untuk masuk ke bidang sosial, saya lebih dipaksa atau lebih
dibantu untuk menjadi lebih talkative dan lebih bersosialisasi dengan classmate. Karena di IPA itu memang tidak di disuruh atau misalkan diserukan untuk bersosialisasi karena kita harus berkomunikasi dengan istilahnya dengan mesin setiap hari. Dan yang ketiga adalah menambah koneksi baru di jenjang seperti saya S2 dan tapi classmate saya itu teman-temannya banyak guru, ada direktur, ada perusahaan dan juga chef. Dan ada juga punya kedai kopi. Jadi saya bisa belajar perspektif dunia melalui orang-orang yang ikut kelas saya. Lalu sisi negatifnya yang pertama jelas karena hal-hal baru jadi harus sabar belajar dari nol. Tapi dengan adanya belajar itu dengan sabar kita bisa membuka wawasan lebih luas terkait dengan bidang pembelajaran. Dan yang kedua, saya harus belajar menggunakan bahasa Jepang, full bahasa Jepang. Jadi saya setiap hari harus rajin baca buku paket dan kamus. Tapi mungkin awal-awalnya saja sulit, tapi kalau sudah biasa nanti bisa gampang. Dan yang ketiga, kelas saya itu hanya ada di kelas malam, yaitu jam 6 sore sampai jam 9 malam. Karena itu memang kelasnya khusus untuk orang-orang yang kerja gitu, yang kerja dan pokoknya udah bukan pelajar lagi istilahnya. Jadi hanya saya yang pelajar, sisanya itu orang-orang yang sudah bekerja semua. Nah, untuk skill bahasa Jepang, apakah perlu menggunakan skill bahasa Jepang di Jepang? Ya, jelas perlu. Kenapa sih perlu? Gitu. Yang pertama itu model komunikasi. Misalkan kalau kita nggak bisa komunikasi, kita akan kesusahan untuk menghidupi diri sendiri di Jepang. Misalkan mau cari pekerjaan atau mencari beasiswa atau mau menulis surat itu. Dan kita nggak bisa minta bantuan orang lain terus. Jadi kita harus bisa mengandalkan diri sendiri untuk belajar bahasa Jepang dan mempercayai diri kita dengan skill kita yang punya. Yang kedua adalah kita bisa punya modal negosiasi. Misalkan kita butuh mengkontrak apartemen atau rumah di Jepang, misalkan harganya kemahalan, mungkin kita bisa gunakan skill bahasa Jepang kita untuk mengurangi harga atau menegosiasi agar kita bisa dapat diskon pelajar. Yang ketiga adalah modal proteksi. Karena kalau kita nggak bisa bahasa Jepang, kemungkinan dua, kita bisa nggak kena tipu atau kita kena tipu tapi kita nggak tahu. Makanya kalau kita punya modal bahasa Jepang, kita bisa istilahnya menepis gitu, yang aneh-aneh di Jepang. Nah, untuk tips mengukur kemampuan bahasa Jepang, ada 3. Yang pertama, nonton video YouTube di YouTube, itu berjepang ya, dan yang Indonesia. Mungkin juga kalian tahu YouTuber yang bernama Nihongo Matapu gitu kan. Itu bisa kan bahasa Jepang, jadi kalian tuh bisa coba dengerin gitu. Apa sih nih orang ngomong bahasa Jepangnya gitu? Apa kalian ngerti gitu? Apa enggak? Terus kalian juga bisa cari artikel yang menurut kalian tuh menarik gitu. Dan itu pakai bahasa Jepang juga. Setelah kalian baca, terus kalian tes sendiri apakah kalian ngerti artikel yang sudah kalian baca ini yang pakai bahasa Jepang. Jadi kalau misalkan orang dari Indonesia ke Jepang tuh pasti banyak nanya nih, misalkan universitas, JP itu tuh butuh nggak sih untuk masuk universitas? Sebenarnya nggak terlalu butuh kalau dari saya, karena saya masuk program yang mainnya itu bahasa Inggris. Tapi ujung-ujungnya saya ambil kelas pakai bahasa Jepang. Jadi kalau dari saya, itu nggak wajib. Tapi setidaknya kita punya skill CLPT N4 atau N3 untuk belajar saja. Misalkan mau ambil N4 atau N3, ujiannya itu terserah kalian sendiri. Soalnya udah punya N2 atau N1 itu nggak menjamin fasihnya ngomong bahasa Jepang. Dan yang ketiga adalah kalian harus proaktif dan nggak boleh reaktif kalau kita di negara orang. Soalnya sudah banyak kasus, misalkan orang Indonesia kuliah ke luar negeri nih, ke Jepang misalkan. Apalagi pas corona kemarin. Terus sakit, tapi tiba-tiba ada yang nggak ngobrol, atau ada yang misalkan nggak komunikasi dengan teman, akhirnya terlantar dan diem-diem aja, akhirnya makin tambah sakit kan. Kalau kayak gitu nanti malah memberatkan orang lain dan diri sendiri. Jadi harus aktif, nggak boleh malu.
Dan kalian juga bisa menggunakan aplikasi yang ada di kanan layar seperti Ome TV atau HelloTalk untuk melatih bahasa Jepang tanpa harus ada di Jepang. Oke, ini proses pendaftaran saya S2 di Okayama University. Jadi prosesnya itu lumayan simpel. Jadi yang pertama itu saya konsultasi dengan dosbing saya atau dosen pembimbing di S1. Jadi diskusilah dengan dosen pembimbing apakah saya oke nih lanjut ke jurusan yang tidak linear, yang tidak saya pelajari selama S1. Kalau sudah oke, lalu kita buat sendiri, bikin research topiknya, dan bikin proposal. Nah, yang kedua ini bikin yang paling butuh waktu karena kita harus tahu apa yang kita mau pelajari, dan mau research juga. Kalau sudah selesai, kita langsung cari di website universitas yang kita ingin tuju, atau mirip dengan kita. Kalau ada, kita langsung email. Pasti ada di email itu ada di websitenya, jadi kita bisa email langsung sambil kita kirim proposalnya kita. Lalu keempat, kalau kita sudah bisa email si calon dosen pembimbing ini, kita bikin appointment atau rapat gitu ya untuk diskusi apakah dan saya ini mau menerima kita sebagai dosen pembimbing kita. Dan terakhir adalah cari beasiswa dan pendaftaran dan isi berkas. Kalau dari saya sendiri, karena saya jurusannya itu berbeda, tapi saya dapat istilahnya jalan rapor gitu. Jadi tidak perlu tes tulis, jadi bisa langsung masuk ke jurusan yang saya ingin tuju. Terus apa sih alasan saya ke Jepang itu? Karena saya ingin menjalin hubungan pertemanan dengan orang Jepang dan orang luar negeri lainnya. Terus saya juga suka berbahasa asing, jadi saya pergi ke Jepang. Terus yang ketiga, saya juga suka belajar budaya orang Jepang dan budaya orang luar negeri. Dan tiga challenge yang paling besar yang saya hadapi itu ada 3. Yang pertama tuh, musola tuh mesti sedikit di Jepang. Nah, tapi kalau misalnya sedikit, mau nggak mau kan kita harus, ya istilahnya, improvisasi gitu. Jadi kalau misalkan waktunya mepet, terus harus sholat, ya jangan cari tempat sepi kayak bawah tangga, kelas atau ruang kosong. Terus makan halal pasti sulit kan kalau di Jepang. Jadi saya selalu pesan online di batikrom.com. Terus untuk komunikasi orang Jepang, kita harus lebih toleransi ke orang Jepang karena Jepang itu adalah negara yang cara komunikasinya itu menggunakan high context, atau kalau misalnya ngomong nggak ada konteksnya, mereka nggak akan ngerti. Beda kayak orang Indonesia gitu kan. Jadi kalian juga harus bisa apakah orang ini mau ngomong sama kita apa enggak, dan kita harus jago baca ruangan itulah, baca vibes itulah. Kalau nggak bisa, ntar kita susah ngomong sama orang Jepang. Jadi kita harus latih banget nih skill komunikasi kita secara langsung ya, ngomong sama orang Jepang. Oke, selanjutnya, hidup di Okayama. Kalau dibanding dengan ini ya, dengan prefektur lain, Okayama itu termasuk murah. Jadi saya hanya keluar sekitar 70.000 yen. Itu udah termasuk uang apartemen, makan, gas, listrik, dan air. Dan kayak saya juga itu hitungannya suka ngirit ya, jadi nggak yang foya-foya. Terus karena uang semesternya gratis, itu karena saya dapat exemption. Jadi tiap tahun atau tiap semester saya daftar, ntar dikasih pengumumannya apa kalian dapat exemption apa enggak, itu biasanya di akhir bulan sebelum masuk semester baru gitu. Jadi pas saya dapat beasiswa 40.000 per bulan. Jadi misalnya saya part-time job di misalkan toko obat sama di Ion Mall. Terus yang kedua, pas S2, saya alhamdulillah dapat beasiswa dari Sojitz. Sojitz itu perusahaan trading yang tadi saya bilang. Sojitz 10.000 yen per bulan atau sekitar 13 jutaan rupiah. Terus sama saya part-time job di Lawson juga, sama mengajar bahasa Indonesia. Nah, beasiswanya dari mana? Terus namanya apa aja gitu kan. Ini kan namanya udah, sekarang cara daftarnya gimana. Jadi ini list beasiswa saya yang saya ambil selama S1 dan S2. Jadi S1 saya ambil JASO, 2 kali dapat,
itu udah rekomendasi dari kampus. Terus yang beasiswa fakultas itu emang karena emang udah disediain dari pas saya daftar di istilahnya perkuliahan saya gitu. Jadi kalau daftar Global Discovery Program, pasti dapat Global Discovery Scholarship gitu. Terus kalau S2 itu saya baru dapat di tahun kemarin pas bulan April. Jadi saya juga tahu info ini dapat dari pamflet yang ada di universitas gitu, yang di kampus. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Kak Takwa atas penjelasannya yang sangat lengkap dan banyak banget kontennya. Sangat useful. Untuk saya juga sangat useful. Oke, mungkin pertama apa ya? Karena belum ada pertanyaan, jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai Kakak lanjut dari S1 ke S2 gitu. Tadi kan udah dijelasin ya, kenapa alasannya lanjut S2-nya nggak linear dan apa kira-kira suka apa, positif, negatif gitu, suka dukanya gitu. Nah, jujur aku penasaran sama ini, apa, dari S1 ke S2 itu, kan mungkin kalau tadi kata kau bilang ada yang cari kerja dulu baru S2 gitu ya. Tapi kalau misalkan dari mahasiswa, dari S1 ke S2 langsung gitu, apakah kayak, yang jurusannya beda, yang nggak linear itu, apakah itu di Jepang termasuk yang common case atau Katakwa itu justru kayak jarang gitu? Nah, kalau misalkan itu udah common kan mungkin dapat informasinya lebih gampang gitu ya, Kak, kayak bisa tanya temen atau gimana gitu. Kalau Katakwa, dulu termasuk sulit atau termasuk mudah gitu nyari informasi dari S1 ke S2 nggak linear? Hmm. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu mudah karena emang jelas beda kan. Jadi saya itu kan IPA kimia kan, teknik kimia. Jadi sensei itu atau profesor saya itu pasti selalu ngajuin, gimana kalau kamu lanjut S2 tapi linear kimia aja gitu, karena lebih gampang dan ada tes juga tapi lebih mudah istilahnya kan, karena udah kenal sama senseinya, profesornya. Hmm. Nah, saya juga sebenarnya tuh dapat informasi dari teman juga, dari teman yang ngambil ekonomi belajarnya gitu. Jadi ini aja, istilahnya tuh saya nanya-nanya aja gitu, kamu habis kuliah ngapain gitu, nanya-nanya iseng gitu kan. Terus kalau udah nanya-nanya, terus oh ternyata dia masuk S2. Terus saya nanya lagi tuh, S2 di mana gitu kan. Saya pokoknya kali terus, oh ternyata di sini juga di OKM University juga. Terus ya dia tuh nemu jadinya. Ini jalurnya bisa nggak pakai tes, cuma pakai rapor sama proposal research aja, tuh udah beres gitu. Paling sama nilai bahasa Inggris juga paling TOEIC atau TOEFL gitu kan. Itu juga skornya nggak ditanya juga. Yang penting ada gitu kan. Udah berkas semua masukin, udah dapet deh alhamdulillah. Jadi ya gitu sih, simple. Oh, oke oke. Jadi, tinggal tanya ke teman-teman aja gitu ya, Kak? Iya. Oke. Nah, terus ada pertanyaan dari, section Q&A, mungkin, mmm, gimana ya, ada 2 pertanyaan sebenarnya, tips and trick lolos beasiswa dan, bagaimana cara Kak Takwa dapat part-time di Jepang. Mungkin kita bisa jawab yang part-time kali ya? Karena, oke, kita jawab yang part-time dulu, karena tadi kata Kakak kayak part-time-nya cukup banyak gitu. Untuk beasiswa mungkin kita bisa jawab, nanti di akhir bareng yang lain. Oke. Hmm. Yang part time ya. Iya. Jadi part time job pertama kali itu saya di Ion Mall. Nah itu juga awalnya nanya ke teman yang udah lama tinggal di sini gitu di Okayama. Nanya gitu kan, ini cara dapat itu atau part time job gimana ya gitu kan. Terus ternyata dia itu udah pernah kerja di Ion Mall, kayak bersih-bersih gitu kan di Ion Mall. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, pas saya satu itu saya kerja di toko obat gitu kan, di apotek. Hmm. Itu saya pakai aplikasi di Jepang namanya itu Town Townwork. Namanya Townwork ya. Jadi itu terkenal banget di Jepang untuk cari part-time job untuk mahasiswa dan non mahasiswa gitu yang butuh ekstra penghasilan. Jadi saya coba-coba aja gitu kan. Itu kan pas lagi corona, jadi kadang agak susah gitu buat dapetin part-time job. Saya harus nyari kayak
sekitar 3 tempat, terus itu yang keempatnya baru diterima di apa namanya, di drugstore itu. Terus kerja di sana selama 2 tahun. Nah, gitu. Oke, kalau gitu aplikasi Town Work itu bisa sangat membantu ya untuk mencari part-time. Oke, makasih banyak Kak Takom. Ini kebetulan karena waktunya berjalan dan kita ada timeline selanjutnya, jadi kita tutup untuk yang bersama Kak Takwa. Makasih banyak Kak Takwa udah bersedia menjelaskan dan kita lanjut ke sebentar. Saya akan share screen. Oke, kelihatan ya. Oke, nah selanjutnya saya akan menjelaskan narasumber selanjutnya yaitu Kak Andreas Revorta. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit. Kak Andreas ini bekerja di CIMB sebagai Management Associate dan dulu sempat menjadi CIMB Asian Scholar. Nah, hari ini kebetulan kita dapat tips mendapat beasiswa CIMB untuk pelajar luar negeri. Jadi mungkin kita bisa langsung mulai aja mendapatkan penjelasan dari Kak Andreas. Oke. Halo Nah, semuanya. halo Kak. Thank you Kak Sukma Iya, untuk terima perkenalan. kasih banyak. Berarti kita menunggu Kak Jessica untuk share screen ya. Kak Hai, Jess? oke. Iya, sebentar ya. Mungkin sambil nunggu Kak Jessica untuk share screen. Waduh, tadi masukan-masukan dari Kak Takwa sangat-sangat membantu ya. Pengen nanya juga sebenarnya tadi gitu kan. Dulu sih sempat kepikiran nih pengen ke Jepang juga, tapi kayak terhadang di bahasanya kali ya saya nih, gak jago bahasa Jepang. Oke, ya, mungkin kita mulai aja ya sharing session dari saya untuk CIMB Niaga dan juga untuk ada kesempatan beasiswa CIMB ASEAN Scholarship di CIMB Niaga. Oke, mungkin next Kak Jessica. Oke, mungkin tadi udah diperkenalkan sebelumnya, tapi kan kalau nggak kenal nggak sayang kali ya. Jadi benar nih, saya dari 2018 sampai 2022 saya merupakan salah satu yang dapat kesempatan menjadi CIMB ASEAN Scholarship nih. Kemarin kalau nggak salah di angkatan saya ada 2 orang dari Indonesia. Nah, CIMB ASEAN Scholarship memberikan saya kesempatan untuk kemudian lanjut belajar di London, di Imperial College London untuk mempelajari teknik kimia nih, sama juga nih dengan Kak Takwa belajar teknik kimia. Untuk saya dan mungkin Kak Takwa joinnya sekarang lanjut ke MBA ya. Nah, dan kemudian selama saya program tersebut bisa intern di CIMB Niaga dan sekarang setelah lulus dari Imperial College London, saya menjadi Management Associate di CIMB Niaga. Oke, next. Nah, sedikit tentang perusahaan kita ya, perusahaan CIMB Niaga. Kita punya visi nih. Visi kita tuh nggak hanya menjadi bank terkemuka di Indonesia, tapi kita sebagai regional bank di Asia Tenggara, kita pengen menjadi perusahaan terkemuka di Asia Tenggara ataupun ASEAN ya teman-teman. Nah, untuk mencapai visi kita ini, kita pengen menyediakan layanan-layanan perbankan yang sangat universal. Jadi ketika teman-teman punya kebutuhan finansial ataupun perbankan apapun, kita CIMB Niaga tuh pasti punya. Jadi teman-teman punya keinginan apapun, ngomong ke kita pasti bisa sediakan. Nah, inilah visi misinya kita. Jadi teman punya apa, kita bisa sediakan, ya insya Allah bisa menjadi perusahaan terkemuka di Asia Tenggara ya selanjutnya. Next. Nah, untuk mencapai visi dan misi kita sebagai perbankan itu sangat berbeda dengan industri-industri lain. Mungkin kalau misalnya teman-teman familiar dengan Tesla ataupun familiar dengan Google, perusahaan-perusahaan tersebut tuh punya namanya intellectual property rights ya. Mereka bisa punya patent, terus mereka bisa menjadikan itu sebagai competitive advantage bagi mereka di industri mereka. Nah, di perbankan tuh kita nggak punya hal-hal seperti itu. Yang kita punya itu orang-orangnya. Orang-orang di CIMB Niaga menjadi differentiator kita antara CIMB Niaga dengan bank-bank lain ataupun perusahaan-perusahaan lain. Nah, oleh karena itu, kita harus menyiapkan nih orang-orang yang sangat-sangat kompeten pastinya. Nah, untuk menjadi kompeten, kita punya nih value-nya. Ini lagi menunjukkan value yang sedang
sedang diakomodir di seluruh CIMB ya, CIMB Group, CIMB Singapura ataupun CIMB Niaga di Indonesia, yaitu EPIC. Yang pertama, enabling talent nih. Kalau teman-teman nih join di CIMB Niaga, nah kalau teman pengen ikut training, ikut seminar, kita punya tuh, karena kita pengen teman-teman di CIMB Niaga tuh punya skill-skill yang updated gitu ya di dunia yang selalu berubah. Jadi teman-teman bisa jadi talent-talent yang sangat berkembang, kompeten juga akhirnya. Nah, kedua, kita punya passion. Passion ini maksudnya apa sih? Nah, kalau teman-teman nih, apalagi di Jepang nih mungkin familiar banget ya dengan kayak giving extra mile to work. Nah, ini passion nih. Kita menjadikan tempat kerja kita, apa yang kita kerjakan sesuatu yang sangat passionate buat kita gitu. Jadi nggak hanya ya kerja begitu-begitu saja, tapi kerja yang extra mile. Kita memberikan yang lebih kepada customer kita ataupun kepada teman-teman kita di divisi yang lain. Nah, yang ketiga nih, ini yang paling penting nih di industri perbankan, integrity dan accountability. Nah, kalau nggak ada integrity, gimana nih nasabah bisa percaya sama kita? Nah, dan kedua terakhir, mungkin yang collaboration dan customer centricity nih. Di dunia digital nih, customer nih keinginannya tuh banyak banget. Nah, jadi kita walaupun banyak, kita tetap harus berusaha menyediakan apa yang customer mau nih. Nah, untuk caranya itu ya kita dengan kolaborasi pastinya. Nah, jadi ini nih values yang ingin kita tanamkan di teman-teman CIMB Niaga ataupun teman-teman yang ingin join ke CIMB Niaga. Kalau teman-teman punya values ini, pasti yakinlah untuk join ke kita pasti akan sangat mempunyai pengalaman yang mengesankan di CIMB Niaga. Next. Nah, untuk punya insan-insan ataupun orang-orang yang berkompeten, kita juga sangat memperhatikan our employee wellness nih. Kita punya namanya hybrid working implementation sejak pandemi kemarin. Nah, kita punya 6 pilar nih. High space yang pertama. Ini kalau teman-teman sekarang udah familiar dengan co-working space, nah bayangin co-working space di perusahaan sendiri. Jadi teman lagi di Jakarta nih, oke saya mau ngantor di sini. Atau mungkin teman lagi di Semarang, kita juga punya co-working space di Semarang. Jadi teman bisa aja tinggal masuk ke co-working space kita di Semarang, tinggal join dan bisa langsung bekerja di situ. Nah, ini kita punya banyak nih, punya 7 lokasi, punya 1.400 tempat duduk ataupun tempat meeting yang teman bisa booking dari aplikasi yang ada di internal. Nah, terus kita juga punya Highlearn. Nah, ini untuk support values kita tadi kan enabling talent. Teman-teman mau belajar, kita punya nih platformnya. Nah, platformnya itu learning on the go. Jadi dari aplikasi HP, teman misalnya sekarang belajar accounting, pengen belajar tentang robotik gitu ya. Nah, kita punya nih di sini. Atau mungkin pengen belajar tentang produk treasury. Nah, bisa nih masuk ke aplikasi kita untuk belajar. Ada juga VR learning. Jadi di cabang-cabang kita, teman-teman bisa masuk ke ruangan VR learning tuh belajar. Jadi lebih nyata gitu ya. Kayak contoh melayani customer tuh bagaimana, berbicara dengan customer tuh bagaimana, tuh bisa dipelajari melalui VR learning. Nah, pastinya kan harus work-life balance ya. Kita punya high fit, teman-teman juga bisa olahraga bersama. Jadi teman-teman yang punya hobi bareng nih, hobi badminton tuh. Jadi bisa tuh di sini kita sediakan tempat, kita juga sediakan fasilitas ya untuk teman-teman bisa bermain badminton bareng ataupun lari bareng, main golf bareng, itu ada di high fit. Nah, yang kemudian tuh kita punya Highling. Nah, salah satu inisiatif di Highling itu Opera. Ini merupakan kayak kesempatan bagi CIMB Niaga untuk recognize nih prestasi-prestasi saudara. Kalau teman-teman punya ide-ide yang sangat bisa diimplementasi, contohnya ide-ide yang terakhir nih, satu itu robotic process automation. Nah, kalau teman-teman tuh kalau ngirim invoice atau apa, kita semuanya tuh nggak ada lagi yang memproses invoice saudara melalui manual. Kita udah pakai robot semua tuh, jadi nggak ada lagi. Jadi nah, inovasi-inovasi seperti itu kita recognize nih di Opera, dan kita berikan teman-teman yang berinovasi hadiah, jalan-jalan ke Turki, ke Dubai, begitu. Nah, terus kemudian high team. Nah, ini mungkin satu hal yang sangat-sangat menarik bagi teman-teman. Nah, kalau di Jepang tuh, apalagi saya tuh penggemar Gundam. Nah, di Yammer ini, teman-teman yang punya hobi Gundam bareng tuh bisa tuh biasa sharing tuh apa yang udah mereka rakit minggu ini, minggu depan gitu, dari yang PG, HG atau MG ya. Udah ngomongnya terlalu teknikal kali ya tentang Gundam. Terus terakhir ada High Talks nih. Biasanya ada webinar tiap Jumat tentang gimana teman-teman bisa explore financial, tentang explore bagaimana bekerja dalam grup, juga tentang manage self ataupun teams well-being gitu. Next, Kak Jessica.
Nah, nggak hanya terhadap employee kita juga perhatiin komunitas di sekitar kita kan. Apalagi sekarang kalau teman-teman familiar tentang UN Sustainability Development Goals tuh, kita kedepannya tuh perusahaan nggak hanya berfokus terhadap profit ataupun profit saja, kita mulai berfokus terhadap people, profit, and environment. Jadi kita perhatikan nih people, orang-orang di sekitar kita, baik itu karyawan ataupun komunitas di sekitar kita. Jadi itu di 2021 sampai 2023 nih kita udah sediakan program vaksinasi ya terhadap, mungkin kemarin kan ada pandemi. Nah, nggak hanya itu, kita juga perhatiin our planet gitu. Nah, kita buat bambu conversion gitu, nanamin apa ya namanya, mangrove di pesisir pantai di seluruh Indonesia. Nah, juga people, selalu lagi kita punya nih terakhir nih Kampus Merdeka Internship. Jadi untuk teman-teman di Indonesia yang pengen magang di Siambi Niaga, kita punya nih program dan udah ada ratusan sih fresh graduate ataupun undergraduate yang udah join magang di kita dan belajar apa sih itu industri perbankan. Next, Kak. Nah, ini mungkin bagian yang teman-teman tunggu-tunggu ya. Nah, di Siambi Niaga tuh kita dari 2016 udah memberikan beasiswa lebih ke 1.175 pelajar, dan ini angkanya pasti akan terus naik ya untuk di tahun 2023, 2024 dan selanjutnya. Dan kita pastikan, dan kita memberikan program ini untuk teman-teman yang tuh kita pastilah, kita yakin nih teman-teman di Jepang nih pasti pelajar-pelajar yang cemerlang, punya track record yang bagus, punya CV yang bagus, baik itu akademik maupun non-akademik. Nah, kita punya 2 program nih, namanya satu CIMB ASEAN Scholarship. Nah, program CIMB ASEAN Scholarship ini untuk teman-teman yang sedang belajar di luar negeri. Nah, contohnya seperti saya, kemarin saya belajar di London. Nah, biasanya program ini dibuka mulai dari April sampai dengan Mei. Jadi kalau teman-teman yang mau join nih di 2023, udah bisa nih mulai siapin nih application mereka, karena bentar lagi platform kita akan buka untuk CIMB ASEAN Scholarship. Nah, tapi nggak hanya itu, mungkin teman-teman punya kerabat ataupun sanak saudara di Indonesia yang sedang kuliah. Kita punya juga tuh program CIMB Niaga Scholarship. Nah, teman-teman yang punya kerabat di semester 5 tuh bisa mulai apply, nanti dibuka di Juli sampai dengan Agustus. Tuh. Ya, next. Nah, apa sih benefitnya? Kan paling enak tuh ngomongin benefit ya. Benefitnya pertama tuh kita kasih full scholarship. Jadi teman-teman dari segi uang kuliah ataupun uang apartemen, uang makan tuh semuanya di cover oleh kita. Dan kita juga kasih nih uang laptop. Jadi teman bisa beli laptop sesuai dengan yang teman pengen, itu kita kasih budget, teman tinggal pilih gitu. Juga tiket pulang pergi tiap tahunnya. Jadi teman kalau misalnya sekarang nih pergi ke Jepang, nanti mau pulang balik lagi ke Indonesia tuh tiketnya bakal juga di cover oleh Siambi Niaga. Kan enak banget ya kali ya, bisa pulang pergi gratis, nggak perlu bayar tiket pesawat. Nah, tapi kan kita nggak hanya ngomongin tentang sekolah, kita juga ada kesempatan-kesempatan untuk belajar, internship ataupun networking. Nah, internship untuk saya kemarin di Credit Risk Management di WCPM, which is Wholesale Credit Portfolio. Nah, itu yang kita manage tuh perusahaan-perusahaan besar dari BUMN sampai BUMS juga gitu. Nah, biasanya setelah lulus dari Jepang, teman-teman tuh bakal punya kesempatan untuk masuk di program manajemen trainee program. Nah, yang sama juga saya sedang menjalani itu the Complete Banker Program. Nah, karena mungkin saya kan dari teknik kimia nih. Nah, program ini tuh mengajarkan kita mengekspos saya sih lebih tepatnya ke berbagai macam divisi di perbankan, sehingga lebih ngerti apa sih itu bank gitu ya. Jadi nanti bakal untuk contohnya saya sekarang sedang rotasi di Syariah Consumer Financing. Nah, mungkin teman-teman yang belum pernah masuk di bank pasti bakal bingung dong, apa sih Syariah Consumer Financing. Nah, ini kesempatan buat teman-teman untuk belajar gitu kan tentang apa sih industri perbankan, dan kita kasih nih kesempatan-kesempatan untuk belajar ke teman-teman yang masuk di CIMB ASEAN Scholarship. Nah, yang keempat dan kelima, kita bakal kasih mentoring. Mentoringnya juga nggak main-main, mentoringnya dengan BMC ataupun direktur-direktur kita. Jadi saya diberikan mentor direktur syariah, Pak Panji gitu ya. Jadi enak banget sih bisa belajar dari orang-orang yang benar-benar top of, misalnya
diberikan ke kita secara cuma-cuma gitu. Nah, ini dan nggak hanya itu, kita perhatikan nih teman-teman karirnya gitu kan. Jadi dari belajar sampai juga nanti dikerja. Nanti dikerja kita take care belajarnya dulu nih, belajarnya di management training program. Setelah management training program kita sediain karir gitu. Jadi teman-teman bisa kerja sama kita untuk jangka panjang gitu. Jadi ya bisa dari end to end sih kalau bahasa bankingnya gitu ya, dari belajar kuliah, belajar di bank sampai kerja juga di bank gitu. Next. Oke, mungkin ini kriterianya nih buat teman-teman yang pengen apply nih. Nah, pastinya teman-teman tuh udah jadi salah satu kriterianya tuh ya teman-teman tuh dari negara-negara di mana CIMB punya presence di Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Kamboja, Vietnam ataupun Filipina. Nah, ya saya asumsi teman-teman kita masih Indonesia semua ya, belum jadi orang Jepang ya. Jadi kalau begitu masih bisa nih apply. Nah, nggak hanya itu, pasti banyak orang yang worry pertama nih nanya, "Kak, saya udah kuliah nih, masih bisa join nggak?" gitu ya. Wah, bisa gitu. Jadi teman-teman yang udah belum mulai ataupun udah mulai, tapi masih ada minimum 1 tahun di tahun pembelajaran saudara, itu bisa join ke kita. Jadi kita peluangnya sangat terbuka bagi teman-teman yang udah kuliah pun tapi pengen bergabung di CIMB Asian Scholarship. Nah, tapi requirement-nya bagi teman-teman yang mungkin udah kuliah, kita punya minimum CGPA of 3,25 ya, achievable ya saya asumsinya, dan sangat aktif ya, nggak hanya di akademik tapi juga di non akademis, baik itu sisi co-curricular activities, mungkin juga kayak Mas Takwan punya TikTok, punya YouTube tentang Indonesia di Jepang gitu. Itu sangat-sangat membantu sih bagi teman-teman yang pengen apply di CIMB ASEAN Scholarship. Nah, tapi yang nggak boleh mempunyai beasiswa dari lembaga-lembaga yang punya kontrak nih. Jadi kalau teman udah punya beasiswa yang mewajibkan saudara untuk bekerja dengan mereka setelah beasiswanya, nah itu menjadi sesuatu yang nggak boleh di kita gitu. Nah, terus apa sih kriteria-kriteria yang pengen kita cari nih? Nah, pasti satunya passion for success gitu ya. Teman-teman harus ambisius nih di CIMB Niaga karena karir saudara ya hanya saudara sendiri yang pengen majuin kan. Jadi harus self driven sih pastinya. Mampu berkomunikasi. Nah, di CIMB Niaga sendiri tuh kita demografisnya tuh ada yang dari Gen Z, dari 50-an yang udah sampai anak muda banget. Jadi kemampuan untuk komunikasi itu sangat diperlukan ya untuk bisa ngomong dengan berbagai macam demografis. Ya, mungkin ini bisa dibaca nih, agile, kolaborasi, dan bisa think nggak hanya outside of the box, tapi without the box. Karena kedepannya peraturan tuh pasti berubah-berubah. Kayak kripto, perubahan sangat cepat. Nah, jadi nggak boleh hanya think outside the box sih, think without the box. Jangan asumsinya itu dihilangin semua, restriksinya dibuang semua. Kita think without the box. Gitu. Nah, ini ada bonus-bonus sih kalau teman-teman punya kemampuan di data, punya kemampuan di pemahaman terhadap perbankan, bisnis ataupun technical acumen, dan terakhir customer focus. Nah, kalau teman-teman punya nih skills nih, pasti bisa sukses di CIMB Niaga ataupun di CIMB Asian Scholarship. Nah, proses aplikasinya gimana sih? Next. Nah, kita punya 5 step ya. Pertama, online assessment. Nanti teman-teman bisa main game di platformnya kita. Nanti dari situ kita bisa menilai kriteria kita saudara apakah sesuai dengan yang kita mau. Terus ada pre-screening. Pre-screening biasanya yang ngobrol, biasanya sih di telepon. Nah, kemudian ada in-country interview. Biasanya ini ngobrol dengan HR, teman-teman kita di HR tentang kayak biasa interview lah dia, standar kali ya. Next, kita punya regional virtual assessment. Nah, ini biasanya kita ngobrol dengan teman-teman nggak hanya di Indonesia, tapi teman-teman di Malaysia yang headquarters-nya kita di Kuala Lumpur. Dan terakhir kita punya final interview. Ini biasanya dengan chief HR, tapi yang dari grup gitu. Nah, kelihatannya banyak, tapi sebenarnya enjoyable banget sih, bisa punya banyak teman. Ini kalau teman-teman bisa lihat nih, saya ada nih di sini, tapi nggak bisa ditunjukin kali ya. Di foto sebelah kiri. Jadi saya batch 2018 gitu. Wah, kecil banget Kak Jess. Next. Nah, mungkin untuk hampir menutup ya.
kenapa sih CMB Niaga tepat buat teman-teman ataupun CMB ASEAN Collect tepat buat teman-teman. Nah, kita perhatiin saudara dari ujung ke ujung, belajar, kerja, mau fail pun belajar lagi, bisa kita sediakan itu kesempatan buat saudara. Jadi environment-nya tuh sangat-sangat dinamis dan sangat inovatif. Teman-teman mau beride atau apapun, pengen suggest perubahan ini, kita sangat open to change gitu, teman. Jadi, dan nggak hanya itu, ketika teman berusaha terhadap sesuatu dan achieve sesuatu, kita pasti akan recognize tuh achievement saudara. Kita kasih ya kompensasi, atau kita kasih awards untuk kayak di Opera untuk bisa jalan-jalan ke Turki, ke Dubai gitu. Dan pastinya kita endless opportunities ya, teman-teman mau belajar apapun, kita punya tuh training ataupun seminarnya gitu. Ya, inilah alasan-alasan buat kenapa CMB Niaga is the perfect place sih for you guys gitu. Next. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mungkin udah lewat nih, udah setahun atau udah mau lulus nih, kita juga punya nih banyak kesempatan lain. The Complete Intern kalau teman-teman mau magang, The Complete Bankers untuk teman-teman yang mau belajar tentang industri perbankan, atau mungkin teman-teman yang udah tahu nih pengennya di mana gitu ya. Kita punya juga Management Training Development Program. Nah, ini lebih fokus gitu. Kalau misalnya teman-teman di data ataupun di IT development gitu, kita punya program-program yang sangat-sangat khusus gitu. Jadi kalau misalnya The Complete Bankers itu kita explore semua tentang perbankan, yang Management Training Development Program tuh lebih ke skill-skill khusus gitu. Dan lastly, atau mungkin teman-teman yang udah kerja, udah alumni ya, dan pengen balik ke Indonesia dan pengen kerja di Indonesia sebagai professionals, kita juga punya nih, kita open yang teman-teman yang punya expertise nih di skill-skill seperti digital, data, IT development, dan lain-lain. Next. Nah, mungkin untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang gimana sih, apa sih hidup di CMB Niaga tuh kayak gimana. Nah, ini kita punya QR Code yang bakal bawa saudara ke Instagramnya kita di Hai CMB Niaga. Nah, teman-teman bisa scan atau mungkin bisa langsung lihat dari Instagram Hai CMB Niaga untuk tahu lebih lanjut apa sih CMB Niaga, gimana sih hidup di CMB Niaga, dan apa sih yang CMB Niaga lakuin hari demi hari untuk komunitas-komunitas di sekitar kita. Gitu. Itu aja sih, kita mungkin tutup sesinya dengan Q&A kali ya. Thank you semua. Oke, terima kasih banget Kak Andreas untuk presentasi sharingnya yang sangat menarik. Thank you semua. Terutama saya impress banget sama Think Without the Box. Itu keren. Oke. Oke, jadi untuk selanjutnya sesi tanya jawab ya. Jadi di bagian Q&A kita mendapat pertanyaan yang sebenarnya saya juga tadi penasaran ya tentang ini. Oke, izin bertanya Kak Andre, untuk beasiswa ini apakah berlaku untuk semua jurusan? Dan boleh share tidak Kak nominal biaya yang di-cover oleh CIMB? Oke, pastinya kita penasaran ya. Oke, jadi mungkin bagian pertama dulu ya kali ya. Apakah berlaku untuk semua jurusan? Iya, semua jurusan. Jadi kalau saya teknik kimia juga di oke-oke aja. Ada teman saya yang belajar tentang political science di London School of Economics juga diterima. Ada teman yang belajar psychology juga diterima. Jadi kita sangat open nih opportunity-nya bagi siapapun, teman yang mau belajar apapun. Karena kita berasa diversified orang ini pasti bakal punya something to offer gitu. Jadi orang-orang dari psychology punya sesuatu yang di-offer mungkin yang berbeda dari orang-orang dari teknik kimia seperti saya. Nah, kita sangat open terhadap semua jenis studi yang teman-teman pelajarin. Terus yang kedua, nominal biaya yang di-cover oleh CIMB. Nah, ini bakal kembali lagi ke case by case saudara ya. Mungkin kalau untuk tuition fee itu pasti full cover. Jadi teman-teman nggak perlu worry lagi. Nanti itu semua biaya udah di-cover oleh CMB Niaga. Nanti HR langsung kontak dengan pihak universitas untuk kayak melakukan pembayaran ini semua. Untuk living cost, nah ini bakal vary juga case by case. Kalau teman-teman di Jepang mungkin living cost-nya yang sesuai di Katakwa pernah share punya range segitu ya. Kalau saya di London punya range berbeda lagi. Tapi kalau mungkin saya bisa share-nya yang range di London ya. Kalau saya kurang lebih sekitar 30 juta per bulan gitu. Dan itu udah include semuanya dan ya. Jadi CMB Niaga berikan kepercayaan ke kita untuk bisa manage gitu, untuk cari accommodation sendiri, makan sendiri, dan kita dikasih lump sum di depan untuk kita bisa
take care masing-masing. Tapi nanti di Jepang mungkin beda lagi ya details ke berapanya gitu. Karena kan living cost di Jepang beda banget dengan living cost di London ya. Gitu. I hope it answers gitu. Oke, terima kasih Kak Andreas. Iya, menjawab sih. Kalau untuk saya semoga semoga menjawab juga untuk tadi yang bertanya karena anonimus. Oke, Iya, lalu selanjutnya ada lagi pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan ya. Halo Kak, saya ingin bertanya, skill-skill apa saja yang perlu dipersiapkan saya sebagai seorang mahasiswa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi seleksi beasiswa maupun seleksi-seleksi lain seperti program The Complete Banker di masa depan nanti. Terima kasih. Nah, bagus banget nih pertanyaannya nih, skill apa saja. Nah, yang pasti kita perlu tahu nih skill kita apa dulu. What we can offer to them gitu kan. Pasti setiap perusahaan tuh pasti punya need, pasti punya kebutuhan yang mereka pengen kita bisa solve buat mereka. Nah, jadi ketika misalnya ngelihat apapun itu kan pasti mereka kasih tahu what is required gitu kan, analytical skills apa-apa itu. Nah, jadi ketika kita bisa tahu what we can bring and what they need, nah itu mencocokkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang kita punya, itu menjadi salah satu yang skill yang kita perlu persiapkan sih. Nah, untuk beasiswa juga kemampuan untuk komunikasi and present yourself gitu ya. Baik itu menceritakan tentang pengalaman ataupun ketika dikasih case study itu gimana kita bisa mengkomunikasikan solusi yang kita mau kasih itu dengan jelas. Itu sih, jadi communication skills dan juga knowing about yourself itu dua hal menjadi satu skill yang penting banget buat dalam prepare job interview ataupun program seleksi-seleksi lain. Itu sih Mas Sultan Jahran Gasa. Nah, ini ada oh iya, ada pertanyaan, sebenarnya bukan pertanyaan yang baru, tadi mungkin pertanyaan yang belum sempat dijawab mengenai tips and trick biar lolos beasiswa. Karena tadi kan Kak Andre bilang kalau misalkan skill communication dan communication itu penting ya. Nah, jadi sebenarnya saya penasaran apa sih tips and trick-nya untuk lolos dan mungkin kalau peluang lolos beasiswanya itu besar nggak ya Kak? Misalkan dari berapa orang gitu, berapa yang dipilih gitu. Oke, baik. Mungkin aku pecah kali ya tips and trick-nya. Mungkin dari tips and trick untuk beasiswa sendiri ya kita harus open mind ya. Kita harus juga cari gitu ya. Banyak banget nih sebenarnya beasiswa, tapi banyak juga orang nggak tahu gitu. Ya, jadi bahkan sekarang saya sendiri tuh kalau ngomongin saya beasiswa scholarship tuh pada nggak ada yang tahu nih gitu. Saya harus kayak kenalin gitu. Jadi sebenarnya beasiswa banyak, kita harus open mind gitu. Jadi dan ketika apply beasiswa, apply banyak aja gitu. Karena kita nggak ada yang tahu yang mana yang dapat gitu kan. Nah, itu tips and trick. Dan kalau dapat ya sangat bersyukur banget gitu kan, gratitude. Nah, jadi itu satu, kita ngelempar jalan kita lebar aja gitu. Semua beasiswa kita apply, itu tips and trick pertama. Terus untuk komunikasi ya itu benar kita harus bisa clear dalam menyampaikan ide solusi yang pengen kita kasih. Dan terakhir tadi apa ya? Pertanyaan terakhir ya? Mungkin peluangnya besar atau tidak gitu. Kayak dari berapa orang, berapa yang dipilih. Oh, baik. Nah, ini sebenarnya kita nggak boleh mikir seperti ini nih, karena kalau kita ngomongin acceptance rate-nya itu sangat-sangat kecil. Jadi kalau saya ngomongin pengalaman saya, yang apply di program CMB Asian Scholarship di 2018 ada sekitar 25.000 orang, yang diterima hanya 12. Jadi kalau kita ngomongin acceptance rate itu sangat-sangat kecil. Tapi kita nggak boleh berpikir dari itu dulu dong. Kita percaya dengan diri sendiri. Oke, saya punya skill dan saya merupakan sesuatu yang saya bisa offer something to CIMB Niaga ataupun ke CIMB as a whole gitu. Dan kalau kita mulai dari mindset seperti itu, pasti kita optimis dong akhirnya. Kita optimis dan ya kita berdoa dan semoga diterima. Itu aja sih, banyak berdoa jadinya. Bener banget kan Andreas. Iya sih. Oke. Oke. Ada satu lagi pertanyaan di kolom chat. Nah, izin bertanya, jenjang pendidikan apa yang bisa daftar beasiswa CIMB Niaga ini atau apa postgraduate bisa? Terima kasih. Ada pertanyaan kayak gitu, Mas.
Kalau ini mungkin aku bisa lempar ke Kak Jessica, tapi kalau untuk ke saya, pengetahuan saya sendiri, sampai master sih bisa ya. Karena saya sendiri itu undergraduate and master. Jadi kalau saya sendiri itu ngambil integrated master, jadi jatuhnya undergraduate tapi lulusnya dengan master gitu. Jadi agak membingungkan dan itu boleh-boleh saja. Jadi tapi mungkin untuk kayak pastinya coba tanya ke Kak Jessica, boleh minta tolong Kak Jess? Hai Andreas, thank you. Thank you juga Mas Abdul untuk pertanyaannya. Bener banget kata Andreas. Jadi memang kalau untuk Champion Scholarship terbuka sampai dengan master degree. Jadi boleh banget kita open kok. Gitu. Semoga menjawab ya. Thank you Kak Jessica. Oke. Sip. Terima kasih banyak Kak Andreas untuk penjelasan jawaban dari diskusinya, dan kebetulan karena waktunya pas banget sesuai jadwal, kita mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi bisa kita akhiri sesi sharing dari Kak Andreas di CIMB. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk hadir menjelaskan beasiswa CIMB hari ini, sangat useful informasinya untuk saya dan yang lain. Thank you teman-teman PPI Okinawa, semoga informasinya useful. Dan kalau misalnya ada pertanyaan tadi mungkin ada LinkedIn ya, bisa kontak saya via LinkedIn. Itu sih. So I'm happy to help. I'm happy to share information yang mungkin teman-teman butuh. Thank you untuk kesempatannya juga dari PPI Okinawa. Iya, thank you Kak. Kita beri tepuk tangan untuk Kak Andreas. Makasih Kak Andreas. Terima kasih semua. Oke, nah kalau begitu kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu talk show sesi kedua. Kalau dari tadi pertama ada Kak Takwa dari Okayama University, lalu kedua ada Kak Andreas dari CIMB. Yang ketiga kita akan bertanya kepada dua orang lagi. Sementara saya share dulu. Oke. Nah, jadi yang selanjutnya adalah ada Mas Syahrul Wildan atau Kak Wildan, dan ada satu lagi Christophorus Selitanujaya atau Kak Kris, dan dua-duanya ini menjalani dan sudah menjalani pendidikan S1 di Okayama. Oke, pertama ada Kak Wildan. Bisa tolong dinyalakan kamera? Oh, halo Kak. Ya, ada, sudah datang ya, ada. Dan ada juga Kak Kris. Halo Kak Kris, sudah di Zoom. Halo, dengar nggak? Halo? Oh, dengar. Halo. Halo, selamat malam. Halo Kris. Oke, jadi pertama mungkin saya bisa jelaskan latar belakangnya Kak Wildan sedikit. Dulu Kak Wildan itu lulusan SMA 1 Teluk Jambe Timur. Wah, ini Karawang ya Kak ya? Yes, Karawang. Nah, lalu sekarang ada di Kibi International University, mengambil jurusan manajemen. Lalu di bawahnya ada apa tuh? Jadi Kak Wildan ini mengajar di LPK Kyoshi. Oh iya, menjadi guru ya Kak. Ya. Di LPK Yasui Abadi, lalu letspeak.idn, dan mengajar di kelas bahasa Indonesia yang diadakan oleh PPIO. Lalu Kak Wildan juga melakukan part-time job sama seperti Kak Takwa. Oke, lalu selanjutnya ada Kak Kris. Nah, Kak Kris ini lulusan SMA St. Louis 1 di Surabaya, dan dulu sempat di ARC Academy Osaka atau ARC. Nah, ini Nihongo Gakko nih. Lalu selanjutnya menjalani S1 di Okayama University di GDP, tadi seperti sama Kak Takwa. Lalu sekarang Kak Kris sudah lulus di GDP, dan sekarang sedang bekerja di TERUB. Haisha, oke. Nah, mungkin kita langsung aja, saya stop share. Oke, nah. Halo Kak Wildan dan Kak Kris. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sebelumnya aku mohon maaf banget nggak nyiapin PowerPoint sama sekali. Nggak apa-apa banget Kak, karena Pengen jadi sharing-sharing aja. Benar banget. Jadi kita tanya-tanya jawab aja. Ntar kalau misalkan ada penonton yang mau tanya, bisa langsung raise hand atau ketik pertanyaan di kolom chat atau di fitur Q&A. Boleh banget. Oke, jadi mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama yang
kita semua pasti pernah, termasuk saya, termasuk Kawil, dan termasuk Kak Kris, pasti semua pernah ditanyain, apa sih motivasi kakak-kakak ini untuk lanjut kuliah di Jepang? Oke, Siapa dulu yang jawab? ya mungkin kita mulai dari Kak Wildan dulu, yang sudah open mic. Aduh, motivasi ya. Kalau ditanya motivasi sebenarnya zeng-zeng. Dulunya nggak punya motivasi ke Jepang sama sekali, karena emang nggak ada minat sama sekali ke Jepang, asli dari SMA. Malah justru lulus SMA aku tuh malah bukan daftar, dapat beasiswa di perbankan di Ekuitas, Bandung. Cuman, bukan bapak sih. Maksudnya dari keluargaku ini, setuju nggak setuju. Akunya pengen, jadi orang tuaku tuh pengen, cuman nggak pengen banget gitu, karena ngelihat apa ya, kalau teman-temanku gitu, sebenarnya aku kan juga gap year setahun, ngelihat teman-temanku udah pada kuliah duluan, mungkin orang tuaku tuh agak berat gitu ya kalau buat ngelepas kuliah di Indonesia yang emang biayanya hidup ya tergantung anaknya kan, biaya hidupnya, terus kosnya, apalah nongkrong, biaya semester juga, terus mungkin, nah ini bapakku tuh kenal sama temennya yang anaknya kuliah di sini, dan itu mungkin dapat pencerahan gitu. Nah itulah akhirnya aku disuruh ke Jepang. Sebenarnya ya oke-oke aja, cuman emang oke-nya itu nggak ada istilah kata gue pengen banget gitu, gue pengen pergi Jepang, nggak ada. Jadi nggak ada basic bahasa Jepang sama sekali, jadi belajar dari nol. Itu yang nggak enaknya. Tapi yang bikin termotivasi itu pas dia nyampe sini malah, wah gila, pas dia nyampe sini tuh aku kira tuh enak kuliah di sini tuh. Enaknya tuh mungkin ya, negaranya bersih, rapi, orangnya sopan-sopan, orang Jepang. Mikirnya kayak gitu. Gara-gara ngelihat apa sih, sebelum kesini tuh ngelihat vlog-vlognya Jerome. Gitu. Kayaknya ya. Terus tapi setelah dijalani, ada enaknya, ada nggak enaknya. Enaknya apa? Setelah tahu enaknya sampai sini, kita bisa part-time job. Ya, itu pertama kita menghasilkan duit sendiri. Ya, actually aku belum pernah kerja sama sekali, dapat apa ya namanya, dapat gajian dari part-time job itu, wah bisa foya-foya. Tapi kan tidak, di sini ada tanggungan apa toh, ada namanya gakuhi, ya biaya semester. Ya banyak lah, ada hokeng juga, ada kenko hokensho juga ada, shimije juga ada. Jadi emang nggak enaknya di situ. Mungkin karena Jepang ini negara yang taat pajak, yang berbanding terbalik dengan Indonesia, yang ada juga pajaknya ada. Tapi ya kan namanya juga pengangguran ya, di Indonesia belum pernah bayar pajak sama sekali. Jadinya agak sedikit kagetnya di situ. Oke, iya tadi saya relate banget sih yang bisa part-time job di Jepang. Karena di Indonesia tuh kayaknya jarang gitu tahu ada yang bisa Benar. part-time job gitu. Betul. Oke, nah untuk mungkin selanjutnya dari Kak Kris, gimana tuh Kak awalnya sekolah di Jepang melanjutkan S1, Nihongo Gakko dulu baru S1 gitu. Gimana tuh Kak ceritanya? Halo, dengar nggak? Gitu kan. Oke. Ya jadi aku dulu pertama kan aku dari dulu IPA ya, udah tahu masuk sains. Terus memang dari awal orang tua juga bilang kayak, aduh kalau memang lanjut kuliah gitu, lanjut kuliah di luar aja gitu kan, sekalian gitu. Kan di Indonesia kan juga akhir-akhir ini agak susah cari kerja gitu kan. Jadi kalau walaupun nggak bisa cari kerja di luar pun, kalau kembali ke Indonesia dengan diploma dari luar kan lebih gampang ya cari kerja. Jadi dibilang, oh ya kita restuin kamu Kris cari kuliah di Jepang, bukan kuliah di luar gitu ya. Oh ya senang gitu, terus tapi harus murah dan beasiswa. Jadi kemudian kan banyak kalau awalnya kan bisa Singapura kan, kalau dekat Indonesia ya Singapura, ada Australia gitu, tapi kan mahal semua nggak sih memang. Jadi terus kan dari awal kan IPA teknik gitu kan, terus cari di luar.
Kalau yang terus dia bilang apa? Mereka bilang deket-deket aja di Indonesia biar bisa sering main gitu kan. Jadi ya awalnya di Singapura tapi mahal. Terus kan susah ya. Terus di Aussie juga mahal gitu. Jadi cari-cari yang banyak. Jepang itu kan kayak semua, jadi masuk semua kriteria gitu kan juga ada bisa baito kan, bisa kerja. Terus sekolahnya kan kalau dibanding, terutama kalau sekolah negeri ya, itu kan murah, terjangkau lah dibandingkan sama Amerika gitu kan, atau Singapura. Terus bisa, terus juga bersih, sama Mas Bila kan udah bilang bersih dan aman ya, jarang ada kriminal gitu-gitu kan. Ya jadi itu aja sebenarnya motivasinya lanjut ke Jepang. Ya. Oke, jadi sama ya dengan Kak Wildan, jadi dua-duanya direstuin oleh orang tua dan spesifik banget ke Jepang ternyata. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan udah asal-usul kenapa Kak Wildan dan Kak Kris itu ke Jepang. Selanjutnya mungkin ini perbedaan Kak Wildan dan Kak Kris itu sama-sama ke S1, tapi kalau Kak Wildan itu ke Seimon Gakko dan Kak Kris itu dulu awalnya ke Nihongo Gakko ya Kak ya. Nah, ini mungkin ada audiens yang di Indonesia yang belum tahu apa sih sebenarnya Seimon Gakko itu, apa sih Nihongo Gakko itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan mulai dari Kak Wildan dulu mungkin ya, Seimon Gakko itu apa gitu Kak? Aku Nihongo Gakko sih tepatnya. Bukan Seimon Gakko. Bukan. Oke. Jadi mungkin Nihongo Gakko. Iya. Jadi awalnya dari Indonesia itu aku belajar basicnya tadi di LPK Yasoi Abadi itu. Itu Nihongo Gakko pertama belajar basic. Dan setelah sampai Jepang, aku ternyata harus masuk Nihongo Gakko lagi. Yang itu di bawah naungannya Kibi. Yang namanya itu BK. Nah, BK itu Nihongo Gakko-nya Kibi. Yang memang kalau dari BK-nya itu setelah lulus BK harus masuk ke Kibi International University. Itu dulu harus. Ya. Tapi setahu aku peraturan sekarang itu yang angkatan sekarang masuk BK atau Nihongo Gakko ini itu bisa nggak harus masuk ke Universitas Kibi ini. Jadi bisa ke Seimon Gakko, bisa ke Tokutei Gino, bisa ke ya semacam itu bisa. Tapi waktu zamanku itu belum, itu harus ke Kibi. Jadi gitu. Oke, berarti kalau misalkan Kak Wildan itu tahu Nihongo Gakko ini dari LPK itu ya Kak? Ya, betul. Nah, oke, kalau misalkan untuk Kak Kris, gimana tuh Kak? Dulu pertama masuk Nihongo Gakko, taunya dari mana gitu? Dan dulu tuh sebenarnya udah tahu nggak sih Nihongo Gakko tuh apa gitu? Taunya dari mana gitu? Jadi waktu udah nentuinnya Jepang gitu kan, terus cari-cari internet gitu kan, terus bilang kalau nggak bisa bahasa Jepang itu, aduh kayak apa-apa susah gitu lah, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa punya teman gitu kan, nggak bisa cari kuliah gitu kan, harus cari yang internasional gitu, yang bahasa Inggris itu kan. Jadi memang pertama dari awal masuk Nihongo Gakko dulu lah gitu kan. Jadi ya terus cari Nihongo Gakko-nya itu dulu ya cari-cari kayak di agensi gitu. Jadi kan contohnya kalau ada kan kayak fair gitu kan, ada kayak job fair atau kayak itu ada kayak khusus kayak study to Japan fair gitu. Jadi di sana banyak misalnya ya cuma ada langsung masuk S1 yang dalam bahasa Inggris dari Jepang gitu kan. Atau ada juga yang kayak promosi Nihongo Gakko mereka gitu. Jadi aku dari sana nemuin Nihongo Gakko yang di sini, nemuin agensiku yang di sini yang kayak bantu orang-orang di Indonesia yang mau belajar di Jepang. Terus dia yang kayak ngasih aku kayak list gitu ya. Oh, ini kalau di Nagoya di sini, kalau di Osaka di sini. Terus aku milih Nihongo Gakko yang di sini sih, ya. Jadi milihnya yang di Osaka. I see. Oke, mungkin selanjutnya ini pertanyaan lebih untuk ke Kak Kris ya. Kalau misalkan tadi Kak Wilda kan bilang kalau lulus dari Nihongo Gakko itu dulu fix harus langsung ke Kibi ya. Nah, kalau dari Kak Kris itu kan Nihongo Gakko-nya di Osaka. Kenapa tuh? Gimana caranya bisa tahu ada GDP gitu di Okayama University di Okayama gitu? Apa pertimbangan dulu milihnya ke kampus ini, lalu jurusan ini? Karena GDP itu kan international program ya. Dulu gimana tuh Kak ceritanya? Jadi gini, agak malu. Jadi pertama kan datang ke Osaka kan, terus kan belajar bahasa Jepang kayak 6 bulan gitu, 6 bulan masuk, terus kayak mulai banyak kan, kalau mungkin Mas Wildan juga tahu kalau ada Nihongo Gakko kan kadang-kadang kalau udah
waktu-waktunya pendaftaran kuliah gitu kan ada banyak kayak kadang-kadang ada yang promosi atau guru orang-orang di situ pun kan juga ada nggak ada yang mau daftar ke situ gitu misalnya. Terus kan aku tuh awalnya kan di Osaka. Awalnya aku ngincer Osaka University terus nggak keterima. Jadi awalnya nyari-nyari yang deket udah di sana kan udah kebiasa tempatnya. Terus masuk Osaka University, nyoba terus nggak keterima kan. Setelah itu kayak daftar lagi kan. Jadi kan kalau udah nggak keterima di kloter yang itu, tunggu harus kloter selanjutnya kan. Kan kalau di kuliah di Jepang itu kan mulainya tiap April ya. Tiap bulan 4 tiap April kan. Terus kan tiap April, terus aku kan nggak mau kayak nunggu 1 tahun lagi itu kan masa 2 tahun nunggu aku gitu kan. Terus aku cari-cari kok nggak ada nggak ya yang program yang mulainya misalnya kayak kalau di Amerika itu kan Oktober kan mulainya kan. Ada nggak ya yang kayak gitu? Terus aku nemuin GDP gitu. Terus dengar kayak GDP apa? Nggak cuma full bahasa Inggris, ada bisa bahasa Jepang juga, terus ada bisa kayak setelah itu bisa lanjut ke S2 misalnya ke misalnya ke departemen yang lain gitu kan. Jadinya ya menarik gitu terus aku coba-coba deh masuk GDP. Oke, ternyata gitu ceritanya gimana Kak Kris masuk ke GDP dan bertemu saya. Karena saya juga kebetulan lulusan GDP, pemirsa. Oke, jadi mungkin selanjutnya tadi udah gimana latar belakang Kak Wildan dan Kak Kris datang ke Jepang dan masuk ke S1. Mungkin selanjutnya kita bisa gali tentang beasiswa. Jadi pasti semua penasaran dengan beasiswa. Nah, untuk beasiswa yang lebih spesifik, apa ya? Mungkin bisa dijelaskan Kak Wildan dan Kak Kris gimana beasiswanya, gimana cara dapetinnya, apakah fully covered, lalu nominanya apakah harus ditambah part time gitu, cukup atau enggak gitu. Mungkin kita bisa mulai dari Kak Wildan dulu tentang beasiswa. Oke, kalau buat beasiswa pertama kali datang ke sini, kalau kayak Kak Kris tadi kan bisa dibilang nyari sendiri ya, kayak ke job fair gitu. Kalau aku ini lebih spesifiknya ke satu institusi yang emang mengarah ke KIBI. Jadi emang nggak ada pilihan. Jadi emang soganai lah gitu. Cuma di sini. Tapi sebenarnya bisa untuk nyari sendiri ke universitas lainnya. Nah, kalau buat beasiswa ini, emang kalau di KIBI ini bisa dibilang gampang, susah-susah. Gitu. Gampangnya itu Susahnya kalau double. udah punya N2. Kalau N2 ini di sini kalau N2 itu udah kayak tiket surga lah. Kalau di sini. Terus, nah kebetulan aku belum ada N2 waktu pertama datang sini. Jadinya ada beasiswa untuk, itu tuh beasiswa potongan uang semester. Jadi yang awalnya itu sekitar 70, sorry. Iya 70 mang, ya kan? Harusnya 70 mang, itu kita kena potongan 45 mang. Jadi tinggal bayar sisanya. Itu untuk 2 semester. 1 semester, sorry. 1 semester. Sorry. 2 semester berarti. Kan 1 semester 35. Berarti 2 semester 70 dikurangi 45 itu. Jadi kita tinggal bayar sisanya aja buat 2 semester. Itu untuk yang baru pertama kali datang. Gitu. Itu beasiswanya nggak perlu pakai N2. Tapi seterusnya itu kita memang harus ada N2 sih. Dan GPA atau IPK. IPK itu juga mempengaruhi sih. Yang aku dapetin sekarang, alhamdulillah, di semester 2 aku dapat N2 dan GPA aku atau IPK aku itu lumayan membantu, jadi bisa daftar ke beasiswa pemerintah sini, yaitu namanya Takahashi Gaikokujin no Sogakin. Sogakin buat orang asing. Itu nominalnya sih per bulan 2 mang atau 2 jutaan lah ya. Gitu. Tapi di luar itu beasiswanya juga banyak kayak Hareno Kuni yang buat di Okayama kan. Terus ada banyak di pokoknya kalau nyari-nyari. Jadi mudah susah-susah kalau nyari itu. Oke, jadi mudah susah-susah, susahnya double, mudahnya satu aja gitu. Tapi kalau kita mau nyari pasti bisa. Bener, Yang penting coba dulu aja kalau lu mau tahu.
benar-benar. Kayak tadi kata Kak Andreas yang Iya, CIMB, daftar aja semua iya, beasiswa. betul. Betul, Betul. betul. Betul banget. Oke, makasih Kak Wildan untuk jawabannya. Selanjutnya mungkin dari Kak Kris, bisa dijelaskan Kak mungkin beasiswanya kalau misalkan dapat? Aku dulu nyunggu aku bayar sendiri. Jadi jadi waktu pertama kali datang, ya jadi waktu job fair gitu kan tanya-tanya gitu, yang mana yang beasiswa gitu kan. Terus nggak ada, nggak dapet. Terus akhirnya cari yang ya lumayan lumayan nggak terlalu mahal gitu kan, nyunggu akunya. Terus terus cari yang kayak per hari nggak terlalu banyak gitu jamnya. Jadi emang kalau milih nyunggu aku itu kan banyak jenisnya. Contohnya ada yang intensif untuk khusus masuk kuliah misalnya. Jadi ada kelas matematika, ada kelas gitu-gitu. Tapi aku cuma yang bahasa Jepang aja, jadi pendek kan. Sehari berapa ya? Sehari cuma 4 jam gitu mungkin. Terus setelah itu aku bantu di 2 tempat gitu biar bisa bayar apa tuh biar bisa bayar Nyunggaku gitu. Jadi aku nggak dapat beasiswa waktu Nyunggaku, terus waktu masuk GDP dapat beasiswa, terus beasiswanya itu bukan seperti Mas Wildan kayak bukan bukan kayak Kak Wildan bukan per bulan dapat berapa gitu ya, tapi aku biaya uang sekolahnya dibayarin gitu. Jadi uang pangkal atau uang sekolahnya itu pangkal bayar enggak ya? Tapi uang semesternya nggak usah bayar, tapi harus aturannya gitu kan bilang GPA-nya harus bisa di atas segini gitu. Terus kalau nggak bisa dapat, contohnya kan kalau nggak bisa dapat, ya kalau atau secara total IPK-nya nggak bisa di bawah segini, dan per kelas itu nggak boleh ada yang misalnya nggak boleh ada yang gagal gitu, misalnya nggak boleh ada yang dapat F gitu kelas misalnya gitu. Jadi ya ada beasiswa 2 itu. Jadi hati-hati aja kalau dari beasiswa gitu dilihat gitu kayak detailnya gitu aja. Ini ya. Oke, terima kasih Kak Kris jawabannya. Jadi untungnya dapat beasiswa biaya sekolah gratis selama 4 tahun ya. Oke, kalau begitu mengenai beasiswa udah terjawab. Selanjutnya kita mungkin ada pertanyaan dari section Q&A. Pertama, mungkin ini pertanyaan dari anonymous participant. Pertanyaannya adalah, Kak Kris dan Kak Wildan, tolong bimbingannya cara adaptasi hidup di Jepang gimana? Mungkin dimulai dari bagaimana caranya memanage uang untuk biaya hidup di sana. Waduh, money management nih pertanyaannya. Oke, mungkin boleh minta tolong dari Kak Wildan dulu kali ya untuk jawabannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sesuai jurusan aku, manajemen. Tapi manajemen masyarakat sih, bukan manajemen keuangan. Ya, apalagi aku yang baru pertama kali tinggal sendiri gitu, ngekos sendiri di luar negeri, bukan di Indonesia gitu. Dengan mata uang yang berbeda, dengan harga yang berbeda, harga barangnya, terus ada pajaknya lagi, itu yang bikin agak kaget ya. Ngelihat barang harganya 110, tahunya ada zekingnya berapa, jadi berapa. Oh, itu pertama kali kok kaget banget. Untuk manage-nya, kalau dari aku sendiri yang bukan hobi jajan, sebenarnya itu oke-oke aja. Tapi kalau kalian tinggal di daerah kecil, contohnya ya kayak Takahashi ini apa-apa murah. Contohnya apartemenku itu bisa dibilang 2 mang lah. 2 mang kurang lah. 1 mang 8.000. Ya, murah. Dibandingkan di Okayama berapa? Bisa 3 mang, bisa 4 mang. Ya, Kecil, Bro. ya. Ini Ya. apa tuku 1 mang 8.000 dibilang kecil? Iya, tapi dibilang banget enggak. Cukup lah buat seorang. Terus buat memanage keuangan itu tergantung diri kita masing-masing. Kita di sini kerja part-time buat bayar kuliah, atau kita kerja part-time, kita ngurangin part-time untuk belajar lebih giat untuk naikin IPK buat dapetin beasiswa, part-time-nya nyantai, los enak. Jadi kebanyakan teman-temanku di sini semuanya itu hidupnya ngirit, bisa dibilang ngirit. Jadi apa-apa itu harus dibudgetin. Lu mau sebulan harus habis berapa? Misalkan apa tuh
2 mang, apartemen 2 mang. Gas, listrik beda. Makan apalagi belum. Belum shopping, belum thrifting selama sebulan. Apalagi kalau yang seneng nongkrong, ada Starbucks, ada Lawson, ada Sebung, mau jajan. Gitu sih. Emang susah banget, beneran. Sebulan 2 bulan pertama itu wah, boncos, dompet. Bener, nggak bisa nabung. Tapi Bener. nanti, ya kan? Tapi nanti setelah ya setahun lebih lah, kalian bakal ngerti bagaimana cara mengelola keuangan kalian sendiri. Gitu. Kalau dari Oke. aku gitu pribadi. Sip, makasih banget Kak Wildan. Itu tadi yang dikatakan benar banget ya, karena awal-awal kita masih kaget gitu. Aduh, banyak kombini, Seven, Famima gitu. Jadi pengen jajan terus ya, Kak ya. Itu benar banget sih. Oke, terima kasih Kak Wildan jawabannya. Mungkin kita lanjut ke Kak Kris. Tadi pertanyaannya itu Kak mengenai manajemen uang gitu, dan adaptasi bagaimana sih cara hemat gitu. Maaf itu sebelumnya, maaf aku nggak sengaja tekan tombol tombol powernya PC, tiba-tiba mati komputer gue, maaf. Nggak apa. Apa? Jadi di Indonesia kadang-kadang jadinya kadang-kadang nggak sengaja beli gitu. Jadi hati-hati sih, tapi menurutku itu lebih baik kayak contohnya ya, kalau misalnya Baito ya, kalau nggak Baito kan misalnya dapat uang beasiswa gitu yang per bulan dapat gitu kan tetap sama ya, lihat lihat dompet lo banyak uang gitu pertama kali, apalagi kalau pertama kali tinggal sendiri gitu kan. Itu menurutku sih nggak apa-apa ya, kilaf satu kali aja gitu ya, kayak nggak sengaja beli yang jadinya kayak aku gitu, beli aduh terus tiba-tiba sadar gitu, aduh bulan depan tiba-tiba nggak bisa bayar sekolah gitu, aduh gitu. Terus kerasa kayak gitu sekali, terus setelah itu udah bisa manajemen gitu ya, bisa hati-hati gitu. Terus kalau memang udah dari awal gitu pengen hati-hati itu, kalau bisa, kalau misalnya baik itu ya, atau ya kalau misalnya dikirim orang uang apapun lah, misalnya contoh dikasih uang dari orang tua atau dapat baito atau dari beasiswa gitu, sebisa mungkin kayak kamu dari awal kayak di data semua gitu, apa tuku berapa, kalau bayar uang sekolah berapa, makan kira-kira berapa gitu kan. Terus jadi setidaknya itu terus ditambahin sedikit lah gitu. Harus sisain segitu tiap bulan. Jadi di data aja kayak aku belanja segini. Terus kan di Jepang udah ya banyak kayak aplikasi ya di HP gitu ya. Aplikasi buat contohnya kayak buat record gitu ya. Aku makan habis segini gitu, atau apa tuh aku bentar lagi ditarik dari rekening bank segini gitu. Jadi ya hati-hatilah pokoknya. Tapi menurutku kilaf sekali aja nggak apa-apa deh, biar sadar gitu, biar kaget, terus jadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Soalnya kalau belum pernah kaget kan, kalau kagetnya nggak di awal ya, kaget kalau sepatu kan cuma 500.000, kaget aja. Kalau tiba-tiba nggak sengaja beli mobil gitu kan, aduh sekarat juga. Jadi kagetnya awal aja nggak apa, dikit-dikit gitu, terus bangun gitu aja. Oke, makasih banget Kak Kris untuk jawabannya, sangat memotivasi sekali ya. Kaget kilaf dikit nggak apa-apa ya. Karena emang toko barang bekas itu di Jepang sangat banyak, jadi ya kita bisa ada 2 pilihan gitu, menghabiskan duit di sana atau justru beli barang yang benar-benar butuh dengan harga murah. Jadi mungkin itu salah satu tips and trick untuk money management-nya gitu. Oke, jadi selanjutnya ada pertanyaan satu lagi. Kata Kwa masih ada di sini kan ya? Oke. Kata Kwa, mungkin ini ada pertanyaan yang bisa ditujukan untuk Kakak. Pertanyaannya adalah seperti ini. Saya mahasiswa teknik S1 dan jadi ingin melanjutkan S2 di teknik biomedik atau elektro di Jepang. Nah, ada rekomendasi atau saran di kampus Okayama nggak yang ada jurusan tadi gitu? Dan minta tipsnya apa saja yang harus disiapkan mungkin. Mungkin Kata Kwa kalau tahu bisa dijelaskan, Kak? Oke,
Kalau untuk penjurusan, saya kurang tahu tentang IPA, tapi bisa dicek lewat website okayamauniversity.com ya. Jadi itu semua informasi itu tertera pakai bahasa Jepang dan Inggris. Jadi bisa di-translate, bisa langsung cek di sana. Terus untuk tips tadi ya, tips untuk apa tadi? Hidup di Jepang apa gimana? Tips untuk mempersiapkan kalau mau masuk ke bidang tadi gitu. Kalau dari Indonesia ke Jepang, wajib punya sertifikat bahasa Inggris, minimal TOEFL atau IELTS. Tapi kalau Jepang tuh biasanya nggak tanya skor berapa, jadi mau misalkan tinggi banget atau biasa aja, itu insya Allah bisa ditolosin. Terus, apalagi ya? Tipsnya belajar bahasa Jepang sejak dini gitu. Dan latihan terus. Bisa lewat YouTube, misalkan cari YouTuber kayak Hajime Shacho atau siapa kayak Yufirino gitu-gitu yang pokoknya yang seru-seru aja gitu, nggak usah kayak serius-serius banget, tapi terbiasa untuk mendengar bahasa Jepang. Soalnya bahasa Jepang yang di textbook sama yang diomongin Jepang sehari-hari itu beda gitu loh. Beda banget. Soalnya kan Jepang tuh lebih suka ngasih-ngasih kata, terus kayak ngomong cepet banget kayak gitu, apalagi kayak orang tua gitu kan. Ngomong kadang nggak ngerti apa gitu. Jadi kalau misalnya udah biasa dengar, pasti udah lancar lah kayak. Yang penting kita ngerti, oh ini orang ngomong apa sih gitu. Kalau kita balas sama urusan belakangan, yang penting kayak, oh kebiasa gitu lah. Gitu. Oke, sip. Terima kasih banyak Kak Takwa untuk jawabannya. Dan juga untuk Mas Anonymous ini, atau Mbak Anonymous, pertanyaannya mungkin bisa dijawab. Jadi selanjutnya akan ada sharing alumni lagi mengenai S2 dan S3. Dan juga ada yang melanjutkan kerja. Jadi mungkin di sharing selanjutnya bisa ikut juga. Dan nanti informasinya akan diupdate lebih lanjut di Instagram PPI Okayama. Oke, jadi karena karena waktunya sudah mulai mau habis, maaf. Jadi mungkin terakhir kita tanyakan apa ya untuk kakak-kakak bertiga ini satu-satu mungkin bisa ada advice atau tips and trick sedikit atau kalau istilah bahasa Jepangnya hitokoto ya untuk audiens dan pemirsa-pemirsa sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan S1 terutama di Okayama tuh. Ada bisa disebutkan mungkin mulai dari Kak Kris. Bisa pas dulu nggak? Aku nggak tahu mau ngomong apa. Ada yang udah tahu nggak? Ya Oh, udah. oke. Udah ada. Aku dulu ya. Iya, boleh Kak Takwa dulu kalau gitu. Tips untuk melanjutkan studi ke Jepang adalah menjadi orang yang proaktif, bukan reaktif. Jadi karena misalkan kita nih mau belajar ke Jepang, tapi nggak tahu informasi gitu, kita harus rajin nanya. Dan apalagi sekarang udah banyak di Google itu kan, apa informasi kayak beasiswa gitu. Jadi nggak jadi alasan kalau misalkan, oh aku nggak tahu ada beasiswa ini gini itu kan. Nah harusnya bisa misalkan rajin ngecek pasti bisa ketemu. Dan juga harus bikin deadline, misalkan mau daftar beasiswa ini, dan kapan kita harus catat deadline gitu ya. Rajin nyatat deadline. Terus sama jadi rapih lah. Mulai rapih, jadi orang rapih karena kalau misalnya di Jepang itu pasti banyak dokumen, megang dokumen kertas gitu-gitu kan. Dan itu jumlahnya banyak banget. Jadi mulai aja gitu. Jadi orang yang lebih rapih. Kalau belum rapih. Itu aja. Sip, makasih banget Kak Takwa. Itu bener banget yang dikatakan tadi. Oke, selanjutnya mungkin Kak Wildan dulu ya. Itu tadi yang disampaikan sama Kak Takwa udah lengkap banget sih. Bener banget. Yang penting proaktif, tapi kepo, orangnya kepo, yang penting kepo lu. Mau ada kotoba apa aja lu searching dah. Apa ini kok? Anda apa ya? Yomi katanya apa? Lu dengerin tuh orang di Densha apa di kereta lu ngomong apa orang, dengerin aja nggak apa-apa, nguping. Asal jangan kedeketan aja gitu. Ya, nguping aja. Nambah-nambah kosakata lah. Ibarat gitu kepo. Itu aja sih, udah lengkap banget. Oke, sip. Terima kasih Kak Wildan. Coba nanti saya praktekkan juga ya. Oke. Oke, terakhir dari Kak Kris. Oke, udah kepikir sesuatu. Ini biasanya kan kebanyakan teman-teman yang bakal datang ke Jepang itu kan, contohnya kayak Kak Wildan juga itu
pertama kali tinggal sendirian, terus tiba-tiba di negara orang, terus keluar rumah gitu cari kotak-kotak semua bahasanya kan nggak ada apa-apanya gitu. Terus yang banyak terjadi itu kan pengalamanku cuma di Nihongo kan pertama kali ya, itu banyak yang menyerah tengah jalan. Jadi aku dulu pernah datang sama orang Indonesia beberapa gitu, ada 10 orang gitu yang akhirnya lanjut terus cuma 2 orang, aku sama 1 orang. Jadi banyak yang kayak sekolah Jepang gitu kan galau gitu, terus kan nggak bisa ngomong sama teman gitu, apalagi kalau datang ke Jepang bahasa Jepangnya no putul gitu kan, itu kayak nggak bisa punya teman gitu kan kadang-kadang. Jadi emang susah sih memang, apalagi kalau kayak misalnya ke kota kecil tiba-tiba gitu kan, plus lagi jarang yang bisa bahasa Inggris gitu kan. Terus apalagi memang nggak orang Jepang tuh kebanyakan baik, tapi memang kadang-kadang ada yang rasis gitu kan. Tapi memang susah sih pertama kali kalau masuk negara orang, tinggal sendirian gitu, tiba-tiba 10 juta lo balik 10 juta tiba-tiba habis buat beli sepatu gitu kan. Agak sharing dikit. Jadi gitu, jadi memang banyak sekali yang baru, tapi ya jangan menyerah ya. Terus kalau ada apa-apa, untungnya di Jepang juga cukup banyak ke orang Indonesia. Karena ada beberapa negara lain yang pelajar Indonesia atau pekerja Indonesia itu jarang ya. Jadi cari bantuan, nggak usah sungkan, cari aja orang biar bisa ngobrol gitu ya. Jadi jangan mudah menyerah dan jangan sungkan cari bantuannya, gitu aja deh. Ya. Wih, makasih banget Kak Kris. Sangat motivasi dan membuat terharu sekali. Oke, kalau begitu tadi udah bagian talk show-nya kita tutup sampai di sini. Terima kasih banyak Kak Wildan, Kak Kris, dan Kak Takwa udah bersedia untuk hadir dan sharing sedikit mengenai tips and trik melanjutkan pendidikan di Jepang. Oke, kalau begitu selanjutnya saya mungkin ingin promosi sedikit nih tentang acara selanjutnya. Nah, jadi kalau hari ini kita membahas melanjutkan pendidikan dari Nihongo Gakko, dari Seimon Gakko ke S1 dan S1 ke S2, nah minggu depan, tepatnya tanggal 25 Februari, jam 7:30 waktu Jepang, atau jam 5:30 waktu Indonesia Barat, ada sharing mengenai lulus Seimon Gakko dan lulus S1 yang melanjutkan karirnya di Jepang. Jadi kalau tadi masih ranah kuliah, sekarang udah ranah dari kuliah ke bekerja. Nah, ini untuk para audiens dan para pemirsa yang tertarik bisa banget ikutan Zoom-nya minggu depan.